Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna as-salaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun walladziina yu'minuuna bimaa unzila ilayka wa maa unzila min qablika وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإذا قلنا وإذا أجلنا وأمرنا وأولئك على ما يرضى إلا الله وهذا الذي يجمعون وإذا يعلمون ونذيب ما الله من يدل بهن من الجميع وسكن السماوات والأرض وغير ذلك ما الله من لديهم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا يعبد لا إله إلا الله 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 اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين فاتحة بسم الله الرحمن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وسلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاول وسلم والآخر وسلم وصلي وسلم على محمد في الاول يهدنا اللهم سلطان العظيم ولك القدر ولك الجهل الكرم والكرامة التامة ودعوة المستجابة يا رسول وسلم من أنفس الأغاني والقدرة ونذر الوجه الشهيدين ويقظ الذين كفروا الله يدركونك بأبصار صادقة ويقولون أنهم لم يجدوا وما هو إلا ذكر لهم مستجاب القرآن العظيم ورسول سليمان بن داود عليه السلام الوالد الثالث المجتبى المروي السيد وجاء والسلام على ولد بالناس أجمعين وتبعد وتقول من بني آدم سلاما كنا حيا ويقولون كافر الناس على سكتر رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بالمقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع كرمي ولا في كل ترجى شفاعة عبده لكل يوم من العوالم والطيب من مولى صالح وسلم دائما أبدا على نبيه ذكر القول من يوبي حسن خاتمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ustadz Surya Larsi. Pada sore hari ini alhamdulillah saya bisa sowan hadir di pusaran makam Mbah Wali Kiai Hasan Surgi Jatikusumo ataupun Mbah Surgi yang terletak di desa Pasakaran. Ini Pasakaran Batang. Beliau sudah terkenal. Beliau salah satu pengikutnya Kanjeng Pangeran Diponegoro waktu penjajahan. Beliau memang faknya tupoksinya itu untuk ditugaskan untuk mengintai ataupun sebagai telik sandi mata-matai penjajah yang di daerah Batang sekitar. Di daerah Batang sekitar itu telik sandinya salah satunya yaitu Mbah Surgi ataupun Kiai Hasan Surgi Jatikusumo. Dan peninggalannya Pangeran terdengar rumor ditangkap serta dibawa ke luar Jawa. Beliau kecewa berat ataupun frustasi sehingga beliau meluapkan rasa kekecewaannya itu menyendiri, menyepi, mengasingkan diri yang
saat itu sejarahnya beliau mengasingkan diri dan menyendiri, bertafakur, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pusaran ini, di tempat ini beliau mengasingkan diri, sehingga beliau juga wafat di daerah sekitar sini. Ya, pokoknya ini kan beliau dulunya seorang pejuang, pejuang pengikut Pangeran Diponegoro. Secara pejuangnya luar biasa. Beliau berjasa bagi kita semuanya. Kita itu bukan menyembah kuburannya, tapi yang jelas kita menghormati napak tilas perjuangan para leluhur kita. Mobil khusus ini di saat ini, sore ini, di pusaran makam Mbah Wali Surgi ataupun Mbah Surgi Kiai Hasan Surgi Jatikusumo, seorang pejuang pengikut Pangeran Diponegoro zaman waktu perang zaman Pangeran Diponegoro. Jadi silsilah ataupun sejarahnya biar jelas. Makanya kenapa kita harus mempublikasikan, bukan kita mau niatnya pamer, hanya tujuannya semata-mata untuk memperkenalkan makam keramat, makam aulia, wali-wali Allah yang ada di Nusantara ini, pejuang kita yang telah berjuang demi nusa dan bangsa, bahkan demi kemaslahatan umat untuk kita semuanya, sehingga kita bisa hidup merdeka, damai, sejahtera, aman, sentosa. Kita, kalau bukan kita yang menjaga dan merawat, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi jangan bernarasi kita menyembah kuburan ataupun pengabdi kuburan, bukan. Jadi pahamilah, terkait zikir kok di kuburan, harusnya afdal di masjid dan musola, itu perlu dikaji ulang lagi. Yang berkata itu afdal berzikir itu di kalbu kita, di hati kita. Masjid, musola ataupun makam-makam ataupun makam keramat wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya media, sarana prasarana, tempat untuk kita berzikir. Pahamilah, biar nggak dangkal pola pikir kita. Makanya kenapa kita belajar wawasan, belajar pengalaman sejarah, belajar tentang ilmu agama yang lebih mendalam dan lebih bijaksana, lebih benar lagi, biar nggak dangkal pola pikirnya hanya sebatas kerongkongan di tenggorokan saja kita belajar ilmu agamanya. Jangan sampai cuma di tenggorokan saja, hanya di sampulnya saja, melihat casingnya orang saja, belum tentu sekarang berjubah. Bener yang ini ada peribahasa, ini kata si para ulama yang terdahulu, zaman sekarang nanti Mbah Khalil Bangkalan itu ngendiko ataupun berkata, di zaman akhir zaman nanti ada ayam telur akan berkekuk. Yang dimaksud apa? Enggak pesantren mendirikan pesantren, enggak ngaji tiba-tiba penceramah, hanya tahu sekilas, pintar ngomongnya saja, hanya dia berceramah. Yang sekarang ahli kitab dengan ahli ceramah itu banyak peminatnya. Ahli ceramah beda dengan ahli kitabnya. Ahli kitab pusing banget karena hukum-hukum fikih tentang hukum Islam itu dipelajari dengan benar-benar mendalam, tentang syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Tapi untuk menceramah itu teori, kita berkata teori selalu teori. Bisa nasihatin orang, tutur sapa yang baik, pintar ngomong, udah bisa menjadi penceramah. Tapi untuk ahli kitab belum tentu. Maka dari itu kita harus bijaksana dalam menyikapinya. Mari generasi penerus bangsa, kita buka-bukaan sejarah, memperkenalkan sejarah-sejarah Ristus, makam keramat, makam aulia, wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya ini pada sore hari ini saya di pusaran makam Mbah Wali Surgi ataupun Kiai Hasan Surgi Jatikusumo. Beliau seorang pejuang, seorang patriot di zaman beliau pengikut Kanjeng Pangeran Diponegoro. Jadi biar jelasnya,
Beliau dulunya, kenapa beliau akhirnya bertafakur, bermunajat kepada Allah, mengasingkan diri, karena beliau dulu mendengar, karena beliau kan telik sandi, akhirnya pas ditugaskan di daerah wilayah Batang sekitar, dengar-dengar Kanjeng Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda, penjajah, dibawa keluar Jawa, sehingga beliau stres dan kecewa, akhirnya beliau mengasingkan diri di daerah sini. Demikian ini kita, apabila ada kata-kata kurang berkenan bagi semuanya, saya Ustadz Surya Lapsi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini kita review tempatnya, link ke generasi penerus bangsa bisa mengetahui bentuk makamnya. Ini udah dipugar ataupun udah direnovasi, tapi makanya belum diangkat, masih di bawah. Ini ditinggikan lingkungannya. Nih. Ini airnya di bawah kita. Ini masih di bawah. Lingkungannya masih alami. Makamnya Mbah Wali Surgi. Nah, itu tempat wudhunya juga, di sana ada musola. Ini dulu nggak tinggi seperti ini memang ditinggikan karena takut di sana kan dekat dengan sungai, kali bendungan Kali Kramat Batang, jadi takut, mungkin mengantisipasinya. Ini pohon asem roboh nih, tumbang bambu. Ini kan kono demikian semuanya, sahabat-sahabat semua, generasi penerus bangsa, mari kita jaga, mari kita rawat situs makam keramat, makam aulia, wali-wali Allah yang ada di Nusantara ini. Mobil khusus tidak terkecuali juga ini salah satunya makam keramat Mbah Wali Surgi ataupun Kiai Hasan Surgi Jatikusumo yang terletak di daerah Pasekaran ataupun dekat dengan bendungan Keramat Batang. Beliau salah satu pejuang pengikut Pangeran Diponegoro dan dijadikan telik sandi, sehingga beliau bertafakur, bermunajat di daerah sini. Cukup sekian, apabila ada kata-kata kurang berkenan bagi semuanya, saya mohon maaf, undur diri, karena kita udah sore, mau menjelang maghrib. Saya Airul Kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan kono ngarep. Pemirsa semuanya, ini bentuk bangunannya udah dipugar, direhab, direnovasi, ditinggikan biar mengantisipasi terjadinya bencana banjir karena terletak di pinggir sungai.
Ini deh. Ini lingkungannya. Ini kunci. Ini tekan mobil makan. Ini disoteng doang. Disoteng ke kono.